Iya. Kok sama juga tewa ya? Pada mana juga mudah-mudahan. Selamat. Jadi tuh kami kasiko nyoba tanya tentang tanam padi serentak sama turun ke Mandau. Iko dapat tugas di dosen kami di bahasa Indonesia. Jadi kami bertanya semua saja. Jadi pertanyaan pertama tuh tentang tanam padi serentak. Mau dia apa proses terjadi tanam padi serentak di negara Sialang? Langsung jawab. Proses terjadinya tanam padi serentak di negara Selangko merupakan kesepakatan nagari. Dan manolah kesepakatan nagari itu melibatkan beberapa unsur. Pertama, unsur nenek mama. Kedua, unsur sorak ataupun alim ulama. Yang ketiga, unsur pemerintahan. Dan juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang lainnya. Namanya dalam ikoko mereka membuat kesepakatan guna untuk menyampaikan kepada masyarakat ataupun kalau bahasa nenek mamanya cucu kemenakan bila masanya itu besok kan turun ke sawah secara serentak. Jadi dibuatlah kesepakatan ataupun musyawarah. Setelah dapat musyawarah itu kesepakatan itu diimbaukanlah kepada gawe nagari untuk membunyikan canang nagari. Gunanya menyampaikan kepada masyarakat luas, masyarakat banyak bahwasanya lah dapat kesepakatan dek nagari dalam unsur yang tadi itu istilahnya unsur tali tiga sepilin bahasanya di dalam nagari lah dapat kesepakatan mansonkan lah ditetapkan pada hari tertentu. Misalkan hari itu, tanggal itu, besok kita serentak turun ke sawah. Itulah terjadinya dua prosesnya. Apa keuntungan bagi ekonomi masyarakat? Justru kalau keuntungan bagi ekonomi masyarakat sudah nyatonya kan sebagai keuntungan pertama kan keuntungan pangan. Itu yang pertama. Dan yang keduanya keuntungan bagi masyarakat itu akan sangat terbantu dalam ekonomi yang lain. Misalkan dengan adanya tanam padi serentak, tentu masyarakat akan sangat terbantu dalam sistem pangannya. Tentu perekonomian lain itu tidak lagi terfokus kepada pangan, bahkan bisa berfokus kepada masalah pendidikan anak ataupun yang lain-lainnya. Istilahnya mana kan gitu. Yang ekonomi yang seharusnya untuk pangan dengan adanya tanam padi serentak tentu masyarakat sudah terbantu. Jadi biaya untuk pangan bisa dialihkan untuk biaya pendidikan anak ataupun yang lain-lainnya. Itu keuntungan yang pertama. Yang kedua, keuntungannya dengan adanya tanam padi serentak tentu masyarakat bisa silaturahmi dalam melakukan aktivitas tanam padi serentak secara bergotong royong. Misalkan setelah selesai seseorang melakukan kegiatannya di sawah dia sendiri, dia bisa membantu saudaranya yang di samping ataupun yang lainnya. Istilahnya sistem gotong royong sangat terbentuk dengan secara silaturahmi itu memang terjaga. Jadi masyarakat dengan adanya tanam padi serentak, silaturahim ataupun silaturahmi masyarakat terbentuk dan juga sistem gotong royong sangat ada di situ. Tugas keuntungannya yang kedua. Secara keuntungan ketiganya dengan adanya tanam padi serentak tentu secara pemeliharaan lah namanya. Tentu masyarakat sangat mudah, dalam arti mudahnya mengusulkan melalui kelompok tani yang ada di nagari, melalui Gapoktan, gabungan kelompok tani, kepada dinas pertanian. Gunanya untuk minta bantuan berupa permohonan ataupun proposal yang diajukan berupa pupuk
ataupun racun-racun pemimi hama dan juga benih. Tentu dengan adanya SK dari kelompok ataupun permohonan dari kelompok, tentu orang dinas pertanian pun tidak akan sungkan menurunkan berupa pupuk, benih dan juga racun hama kepada masyarakat melalui kelompok yang ada di negara. Itulah keuntungannya kalau diadakan tanam padi serentak. Itulah keuntungannya. Seterusnya apa kata? Bagaimana mode apa antusias warga di Negeri Sialangko tentang penanaman padi serentak? Antusias masyarakat di dalam Negari Sialang dalam menyambut tanam padi serentak sangat antusias. Dalam artinya masyarakat sangat menantikan masa-masa itu, sebab itulah pertama kebutuhan pokok sebagai pangan itu yang utama, dan yang kedua dengan adanya tanam padi serentak masyarakat memang baliklah kepada fungsinya tadi sangat terbentuk silaturahim di situ. Jadi masyarakat memang sangat mengharapkan tanam padi serentak ini. Kalaupun seandainya bisa 3 kali dalam setahun mungkin dilakukan, cuman sayang waktunya tidak memungkinkan. Dan masyarakat memang menyambut dengan sangat antusias dan sangat bersemangat tentang tanam padi serentak yang ada di negara ini. Tuh apa ya, tentang Tuh ada pertanyaan tambahan nih. Jadi itu kan tanam serentak kok ada tuh cuma di negari di Sialang atau di tempat lain tuh ada nggak pandangan itu? Kemungkinan ada, misalnya negara-negara tetangga ada, cuman proses dan prosedurnya mungkin berbeda. Nah, jadi kalau di Sialang tanam padi serentak diadakan 2 kali dalam setahun. Diadakan 2 kali dalam setahun. Kalau di negara Sialang, mungkin di negara tetangga ataupun negara yang lain mungkin diadakan juga, entahkah 2 kali, entahkah 1 kali, kita kurang tahu. Nah, istilah memang itu prosedur dan proses mereka pula. Cuman kalau khusus untuk di Sialang diadakan 2 kali dalam 1 tahun. Diadakan tanam padi serentak. Habis tentang serentak. Ya. Lanjut turun ke Bonau. tuh kalau turun kawan jauh tuh apa ya apunya Prosesnya proses turun ke Pondok, prosesnya iko mencakup kepada aturan nini mama. Yang manalah aturan nini mama membuat aturan kepada cucu kemenakan yang ada di nagari. Yang mana kepada cucu menakan ko dihimbau dan dimintakan untuk memelihara atau merawat bondel ataupun tali air yang ada, guna supaya bisa dimanfaatkan secara masyarakat umum, baik itu untuk mengairi sawah ataupun mengairi kolam-kolam ikan ataupun perkebunan yang lain. Tuh tanya selanjutnya, cara masyarakat menentukan hari untuk turun ke Bonau. Nah, masyarakat cara menentukan hari turun ke Bonau itu dipulangkan lagi kepada nini mama nagari. Sebab yang namanya bandar ini adalah dipulangkan kepada nini mama. Sebab yang dalam arti katanya yang memanfaatkan fasilitas Banda Aiko ialah masyarakat dalam kumpulan spesifiknya istilahnya cucu kemenakan dari nini mama nagari. Nah, jadi itu tuh cara menentukan harinya itu ditentukan hari oleh nini mama yang ada di nagari. Biasanya diadakan turun ke bandar yang paling utama setelah Lebaran. Setelah Lebaran memang dihimbaukan kepada cucu kemenakan yang sudah berumah tangga yang laki-laki diharuskan turun ke bondal guna membersihkan dan juga merawat bondal yang ada. Biasanya yang paling utamakan setelah Lebaran. Ada juga kadang-kadang di belakang-belakang itu ada juga, cuman mengingat dan menimbang kondisi bondel yang ada di negari. tuh berapa kali dalam setahun mak turun ke Bandung? Proses ataupun pelaksanaan turun ke bondel diadakan di negari. Kadang-kadang ada yang
1 kali dalam setahun, ado 2 kali dalam setahun, ado 3 kali dalam setahun. Tapi kebanyakan yang dipakai 2 kali dalam setahun untuk perawatan. Mulai dari pembersihan ataupun perawatan batang abono 2 kali dalam setahun. Yang paling sering dilakukan 2 kali dalam 1 tahun. Tapi balik lagi kepada mengingat kondisi bondo yang ada di negari. Jikalau bondo di negari itu rusak, tentu Nini Mama akan mengambil lagi yang keputusan menghimbaukan kepada masyarakat ataupun kemenakan yang ada di negari turun lagi ke bondo untuk merawat atau memperbaiki mana istilahnya bondo yang rusak yang patut untuk diperbaiki. Soalnya tambahan ada kayaknya. Cara kan udah selesai rapat antara Mama dan doa. Cara menyampaikan tuh ke masyarakat yang luas kan namanya kita godam udah apa tuh. Jadi cara menyampaikan kesepakatan dengan Mama tuh kembali lagi kepada yang namanya gawe nagari. Dalam arti gawe nagari ko adalah pesuruh yang dipercayakan untuk menyampaikan berupa apapun namanya berita, baik itu berita baik ataupun berita buruk yang dipercayakan. Ada satu orang yang dipilih di negari yang diberi gelar gawe nagari dan diberi perlengkapan berupa canang. Canang itu semacam gong kecil. Nah, jadi dia bunyikan sepanjang jalan, tiba di persimpangan ataupun di tempat yang ramai, mereka dan dia itu akan menyampaikan dengan pengeras suara kepada masyarakat gunanya bahwasanya misalkan sesuai dengan keputusan Nini Mama pada malam itu, hari itu mereka menetap dan menentukan bahwasanya pada hari besok ataupun pada hari lusanya kita akan turun ke bondo secara bersama, bahasanya dari kecil sampai pun dari yang tua katanya, dan diharuskan kepada yang berumah tangga khusus laki-laki. Jikalaupun tidak bisa juga untuk melaksanakan ataupun hadir untuk melaksanakan, dimintalah pengganti. Misalkan satu orang laki-laki itu nggak bisa, alasan sakit atau apa, digantikan oleh anak ataupun istri ataupun keluarga yang lain, kemenakan atau yang lainnya. Cuman yang sudah berumah tangga kalau dibilang wajib, nggak juga wajib, cuman diharuskan. Jikalau nggak ada yang nggak juga datang yang berumah tangga itu akan dikenakan sanksinya istilahnya sanksi teguran dari mama persukuan masing-masing. Gitu prosesnya. Aku perbedaan jo negara tetangga maksud ke Wandaura. Perbedaannya mungkin adonya gitu. Mulai dari proses ataupun sistem pelaksanaan. Misalkan itu biasanya kalau sialang turun ke bondo mulai dari jam 7 ataupun jam 8 pagi sampai waktu zuhur. Setelah waktu zuhur selesai nggak selesai, cucu menakan atau masyarakat balik lagi ke rumah masing-masing. Jika lo nggak selesai 1 hari, dibuat 2 hari. Nah, mungkin ada juga bocoran kalau negara lain caranya mungkin kebetulan kita kadang ada juga kita lihat mulai dari pagi jam 7 sampai pukul 5 sore. Nah, ada cuman sama juga prosesnya dengan cara tadi dengan himbauan ataupun ada sanksi berupa teguran ada mungkin. Cuman proses pelaksanaannya mungkin jamnya lah istilahnya mungkin berbeda. Kalau di Sialang mulai dari jam 7 ataupun jam 8 sampai batas waktu zuhur. Setelah waktu zuhur, masyarakat akan balik dan pulang ke rumah masing-masing. Nah, dan di situ sebelum pulang tentu masyarakat yang hadir atau yang ikut goro ataupun gotong royong membersihkan bangunan tadi akan dicatat ataupun akan diceklis namanya siapa-siapa yang hadir dan siapa-siapa yang tidak hadir. Gunanya supaya yang tidak hadir itu nanti dipanggil oleh mama masing-masing dan ditegur. Artinya apa? Supaya kalau bahasa di dalam negarinya sesakit sepananggungan. Nah, istilahnya agar nampak sistem kegotong royongan itu hendaknya. Nah, itulah tujuannya sebenarnya. Supaya ibarat kalau bahasa Minang kan gitu. Berat sama dipikul
ringan sama dididik. Memang moto itu yang dipakai oleh Mama dalam negara ini, supaya secara bersama-sama. Nah itulah teguran yang diberikan kepada cucu menakan tersebut. Nanti masalahnya sama. Sama itu. Sebab yang memanfaatkan fungsi dari Bondo Aiko ialah masyarakat yang luas. Inyo tuh bersawah ataupun nak bersawah, inyo tuh punya kolam ikan ataupun nak kolam ikan, inyo tuh kebun atau nak kebun, itu nggak dipikir, istilahnya itu nggak jadi masalah, nggak dipikirkan lagi. Yang penting dia masyarakat Nagari Salam pasti memanfaatkan dari manfaat batang air, Bondo Aiko. Itulah istilahnya. Itu mangkonyo secara basamu turun ke Bondo. Tidak akan memandang Iko punya sawah atau tidak, Iko punya kolam atau tidak, Iko punya kebun atau tidak memandang dengan segitu. Sebab yang akan memanfaatkan Bondo Aiko pasti seluruh masyarakat Nagari. Itulah. Saya cik narasumber kok. Tengok dulu. Cek dong. Tanpa diserahkan. Iya. Iya, saya beraman pertanyaan tuh. Dari turun aja dulu sampai gini tetap melaksanakan turun pesawat serentak. Gunanya di serentak pertama sekali untuk mengambil serangan hama, legend banyak. Contohnya pianggang. Kalau pianggang kok asal dulu ikan arah serangan satu. Kalau serentak kan meratus sehingga nyoko menyebar apa spontan habis itu yang tujuan pipi dia lah banyak cako dengan sendiri pipi kan menyebar dulu sehingga padi uang tuh banyak ambilnya itu yang gunanya supaya amal kok dapat berkurang. Boleh itu menurut aku. Mana sebelum misalnya kok ada dua ukuran namanya biasanya kita laksanakan kebun eko teroyong kan sebelum melaksanakan ke sawah itu kok secara benahawi terutama sekali masalah adat tentu dilaksanakan dulu teroyong itu merupakan teroyong adat sekali setahun tetap dilaksanakan habis teroyong itulah kita baru atur bersama-sama itulah tradisi kita Nagari Salam sejak dulu sampai kini tapi kini agak kurang lantaran apa namanya lama juga mungkin ya ataupun di banyak jenis benih sehingga nggak serentak artinya tanam itu serentak panen tetap serentak karena dulu tanaman umum padi itu agak panjang karena padi untuk dua umum 120 lah sedangkan yang lain ini gini padi untuk boni-boni yang bau gini Ciherang padi junjung itu umumnya satu yainya sudah di ketinggian namanya menabu atau pembetanan tapi panen tetap sama serentaknya bermasalah Itu apa keuntungan untuk masyarakat Pak tanam padi serentak? ya kalau ada masyarakat itu dengan bersama kok semangatnya itu tinggi masyarakat tuh bersama kok semangatnya artinya berlomba sih untuk menanjak padi kan jadi berjuangnya anjak padi tentu awak berjuang tentu berjuang awak supaya kamu yakin jadi ada persaingan untuk bercocok tanam ada timbul persaingan secara tanpa di apa namanya tanpa direncanakan timbul persaingan. Cara menentukan tanggal atau hari untuk apa Pak? Tanam padi serentak itu mulai apa? Nah, kalau itu tentu ada dulu jadi Nagari artinya kalau lah
negoi mulai ya dari nenek mama musyawarah dulu turun ke sawah. Kebiasaan itu tentu awak ko sudah rayu tetap bubuk rapik secara menegoi dulu kan turun ke sawah. Tetap itu tentunya dengan setelah rapik aku dicanangkan mulai turun ke sawah. Sebelum turun cako itu tidak dilaksanakan goro secara negoi, goro adat namun orang tak dilaksanakan. Kalau beda ju negoi lain Pak, turun ke sawah. Kalau negoi lain tentu tradisinya puluhan nanti tidak bisa kita maupun ikut campur dengan negoi itu. Tapi insya Allah negoi lain contohnya negoi tetangga Wak masih pedoman yang kawak mau. Asal mulai apa turun sawah ikuti putukan turun sawah masuk kota bangun ini kota bangun lah tinggi kesadaran masyarakatnya tetapnya membuat sawah habis panen balik lah kalah kok ini kota bangun ya tapi ada orang memang daerah pokoknya daerah sosa Jadi mata pencarian kan ya Pak. Yo, aku nemu tuh untuk nanti menikmati sehingga nyore mau mari-mari bawa kan. Sebab Jawa ko dan padi ko untuk dijual ya untuk konsumsi tahun ke tahun. Tuh tahun ke Bondo. Bagaimana cara proses terbentuknya Pak? Turun ke Bondong tuh kan kalau panam padi serentak tunggal sawah kan bermusyawarah lu antarin mama. Ya. Kalau turun ke Bondong tuh mau diapa lu Pak? Itu ke Bondo itu iko lah dibentuk kalau di adik awak ditentukan waktu potang seyoda di bulan puasa di Makoti. Oh iya. Di situ ditentukan dalam musyawarah itu tentu ada mulai di jalan-jalan Gopita sampai ke turun ke Bondo. Di situ dimulai laporan dimusyawarahkan. Kalau dia aku juga pantau 40 kali setahun, 40 kali dalam setahun ya Pak di apa yang wajib lah. Yang wajib kalau awak sekali setahun tetap dilaksanakan habis raya. Habis raya bisa nyalang namora laksanakan dulu. Kadang-kadang kadang-kadang 3 hari. Ini kodok ada 2 hari deh. Sebab dulu 3 hari benar sopan. Ini benar sopan. Lama sawah pun bobot lah. Nah, ini mau pun nggak elok lah. Tinggal sawah tu. Kayak saya tu dia buat 2 hari. Tuh tanya Pak. Cara penyampaiannya ke masyarakat luas kan goyok gitu godang kan. Jadi apa sih harus nyampai? Dalam penyampaian apa ko gotong royong ko sudah dimusyawarahkan di Makoti maka untuk menyebarluaskan ko melalui canang yang disampaikan oleh gawai lah mengubu canang sekeliling ko diumumkan mulai di gawai hasil daripada musyawarah yang di Kota Siwada Cako. Kita menyebar ke masyarakat nomor orang. Istilahnya Bu. Lah, wala. Siap. Hah? Stay hasil lo? Tinggal kita mengajar lah itu kata-kata itu saja. Aku asin